Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pelajaran kita kali ini adalah yaitu pelajaran di kelas 9. Pembelajaran pertama dengan judul Meyakini Hari Akhir, Mengakhiri Kebiasaan Buruk. Nah, para peserta didik ibu yang sedang berada di rumah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, maksudnya setelah kita belajar nanti, kamu akan dapat yang pertama mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. 2. Menunjukkan dalil iman kepada hari akhir. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam kiamat dengan benar. Yang keempat, menjelaskan contoh kiamat Zubro. Yang kelima, menjelaskan proses kejadian kiamat Kubro dengan benar. Yang keenam, menjelaskan kehidupan yang dialami manusia setelah kiamat dengan benar. Yang ketujuh, menunjukkan perilaku beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan adalah perilaku mawas diri sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada hari akhir. Nah, para siswa ibu sekalian, coba kamu perhatikan gambar yang ada di titik 1.1. Pada gambar tersebut kamu lihat bahwasanya adanya beberapa orang peserta didik sedang menanam tumbuh-tumbuhan. Kita ibaratkan itu adalah yang ditanamnya adalah mangga. Dan pada gambar 1.2 kamu lihat bahwasanya mangga tersebut sedang berbuah dan siap untuk dipetik buahnya. Sekarang ini coba kamu renungkan apa kira-kira yang perilaku yang tergambar dalam gambar tersebut kalau kita sesuaikan dengan judul pelajaran kita pada hari ini. Ya, tentunya ketika kita menanam suatu perilaku yang baik, berarti kita akan memetiknya pada hari berikutnya. Tak ubahnya kita seperti menanam mangga, tentu saja kita akan memetik buah dari mangga tersebut. Begitu juga lah dengan kebaikan. Ketika kita tanam suatu kebaikan, esok atau lusa kamu akan petik dari kebaikan yang telah kamu tanam. Selanjutnya, aktivitas siswa. Coba peserta didik ibu, amati gambar yang ada di bawah ini. Ya, kalau kamu lihat pada gambar tersebut adanya seseorang yang sedang tabrakan, kemudian dia sudah tidak bernyawa lagi, ya, yang berarti adanya kehidupan dan adanya akhir dari suatu kehidupan, yaitu adalah kematian. Ya, walaupun terkadang kita sudah berhati-hati naik kendaraan, akan tetapi kalau sudah ajal beserta kita, tentunya Allah akan mencabut nyawa kita. Ya, gambar yang kedua. Coba kamu perhatikan apa yang ada di gambar yang kedua. Ya, betul, Gunung Merapi yang sedang meletus. Ya, ketika Gunung Merapi sedang meletus, tentu saja sekelilingnya apa yang terjadi? Ya, tentu saja akan berdampak kepada masyarakat yang ada di sekelilingnya. Bisa saja karena laharnya, batu-batuan yang keluar dari gunung tersebut akan berpengaruh kepada masyarakat sekeliling. Bahkan terkadang bisa menimbulkan kematian. Selanjutnya, pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa kehidupan di dunia dan segala isinya akan mengalami kehancuran. Ya, contohnya kita
Kita hidup di dunia ini tentu saja akan mengalami kematian. Hidup ini kalau kita ibaratkan peserta didik Ibu, ada kebahagiaan, ada juga kesusahan. Ada kesenangan, ada kesusahan. Ada yang jelek dan ada yang cantik. Ada laki-laki, ada perempuan. Dan ada dunia, tentu saja ada kehidupan akhirat. Oke? Tentang hari kiamat tersebut, dalilnya ataupun untuk meyakinkan kita bahwasanya adanya hari kiamat itu, hal ini terdapat dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annasa'ata atiyatan la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Dalam ayat ini memastikan dan menjelaskan kepada keyakinan kita atau meyakinkan hati kita bahwasanya kiamat itu pasti akan datang. Kemudian ketika kita akan dibangkitkan dari kubur, dengan arti kata segala apa yang kita perbuat nantinya ketika dibangkitkan berarti ada pertanggungjawabannya. Selanjutnya, peserta didik Ibu, macam-macam kiamat. Kiamat ini ada terbagi dua. Yang pertama Zugro dan yang kedua adalah kiamat Kubro. Kiamat Zugro ini adalah kiamat yang kecil. Contohnya di sekeliling kita, meninggalnya seseorang, adanya banjir, tsunami, longsor, tabrakan, gunung meletus, kemudian gempa bumi. Itu adalah salah satu contoh dari kiamat kecil. Karena sebahagian kecil di permukaan bumi ini yang kena dengan kiamat tersebut atau hancurnya di permukaan bumi ini. Yang kedua adalah kiamat besar. Kiamat besar ini adalah hancurnya seluruh permukaan bumi beserta isinya. Baiklah, peserta didik Ibu, pada kiamat kubro banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu kiamat kubro. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Artinya, dan apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban-beban yang berat yang dikandungnya. Peserta didik Ibu, pada hari kiamat itu dunia ini bergoncang dengan sedahsyat-dahsyatnya sehingga yang ada di dalam perbumi akan keluar apapun yang ada dalam perbumi tersebut. Nah, kalau kita bayangkan betapa ngerinya hari kiamat tersebut. Kemudian dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 4-5 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabathuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang berterbaran dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihamburkan. Yang dihambur-hamburkan. Nah, peserta didik Ibu, kalau anai-anai yang berterbangan ataupun gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan, hal ini coba peserta didik Ibu ambil segumpalan kapas, kemudian kamu taburkan. Setelah itu kamu lihat bagaimana kapas-kapas tersebut. Seperti itulah kita nanti ketika kiamat sudah datang.
Selanjutnya, dalam Al-Quran surah Al-Zumar ayat 68, yang artinya ketika sangkakala ditiup, maka matilah semua yang ada di permukaan bumi. Sangkakala yang pertama ditiup oleh malaikat. Masih ingat peserta didik ibu yang meniup sangkakala? Coba. Iya, Israfil. Itulah ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, maka matilah semua makhluk hidup yang ada di permukaan bumi dan apa yang ada di langit kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari itu tidak ada lagi kehidupan pada waktu tiupan yang pertama. Kemudian pada saat itu langit menjadi pecah dan janji Allah pasti terlaksana. Langit terpecah, janji Allah pasti terlaksana, berarti apa yang dijanjikan oleh Allah terhadap kita pada hari akhir itu akan dilaksanakan pada saat itu juga. Demikianlah pembelajaran kita hari ini dan dapat kita simpulkan. Yang pertama, beriman kepada hari akhir adalah yakin bahwa dunia dan segala isinya akan berakhir. Semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan dan akan diberi balasan yang setimpal dengan apa yang kita perbuat. Yang kedua, orang yang beriman kepada hari akhir akan selalu berhati-hati di dalam hidup dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oke, kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan tugasnya nanti ataupun pertanyaan bisa melalui Messenger, WA, ataupun Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.